Ya, selamat malam Jebret Halo Tim. Jebretin. Ketemu lagi sama Dias Danar. Dan juga udah ada IG belum sih? Udah. Udah. Tapi IG-nya nggak punya IG. Gak punya IG. Apa kabar semua Jebretin? Berarti tahu dong kalau gue udah ada di sini. Iya. Berarti perempuan-perempuan itu tidak ada semua. Tidak ada. Aduh, jadi harus turun gunung, naikin lautan. Oh iya. Kalau gue masih mendaki gunung itu. Lewati lembah gitu. Itu zaman-zaman mungkin mereka nggak ada yang nonton. Betul, itu di film Cahatori. apa gitu ya. Kita tunggu nanti kembalinya Nesa dan juga Intan barengan sama kita. Tapi Ajar ya, gue udah di sini. Dia emang bener-bener nih dia. Ya ampun, dia sini ngerjain Gary loh. Yoi, Gimana itu? Jadi di siaran radio gua, Gary, produser kita di sini kan dikerjain aja. Kita bilang ada masalah sama salah satu fans sepak bola, fans klub gitu. Oh gitu. Beneran emosi. Gary itu emang ya kalau udah soal jebret media dia Yoi. wah totalitas gitu. Gila temen gue sampai diajakin ketemu mau diajakin berantem. Wah, Kan gila. main. Jadi bisa tuh ada buktinya ya nanti di Ada. siaran itu ya. Kalau mau diputar di sini juga boleh 3 menitan doang. Nanti kita puterin. Mungkin fans klubnya berhubungan sama yang warnanya merah nggak? Jelas. Tapi Jelas. nggak ada hubungannya sama Rafael Varane yang udah pasti berbaju editan itu kan? Iya, tapi sayangnya masih baju editan katanya masih terhambat sama perjalanan. Oh, Medical perjalanan. check up-nya belum. Oh, medical check up. Gitu. Yang penting kalau ceknya udah aman ya. Udah ceknya. kayaknya nih, Jumlah udah aman ceknya nih. udah aman. Iya, udah aman. Sekitar 50 kalau nggak salah ya, 45 atau 50, soalnya official akunnya kan yang ngeposting langsung Iya, kan gitu. betul. Jadinya tinggal nunggu kedatangannya aja. Kalau Iya. Rio Ferdinand itu bukan mengatasnamakan MU ya. Bukan, tolong, bukan itu ya. Tapi Varane ya kita lihat bagaimana nanti konsistensinya seorang Varane di Liga Inggris seperti Betul. apa. Kita akan ngomongin hari ini karena udah 2 hari berturut-turut khusus ngomongin Varane ya. Betul, sampai kita kerjain Gary masalah itu. Sorry, Ger, Ya, sorry, sorry ya. Ger. Kemudian kita mau update juga dari tim Indonesia yang berlaga di Tokyo di Iya. Olimpiade. Betul. Tadi Ada pagi apa sayang banget ya, tapi Gregoria Mariska menang. Cantik loh. Yo, pacarnya Mika Angelo itu The Overtunes. Nggak tahu gue itu Itu. siapa. Aduh, gue nggak tahu. The kalau- Overtunes nggak tahu. The Overtunes saya jebretin kalau tau The Overtunes Mika Angelo. Gregoria tuh pacarnya. Nggak tahu gue. Kalau misalnya lagu-lagu zaman Oh dulu ya, gue ngerti ya. Club Project ya. Iya, nggak kayak project juga. Ya Allah Tuhan. Terus dan ini ada mix double Indonesia. Tadi sore juga Anthony Sinisuka Ginting menang. Tuh. Ya lawan pemain Rusia Olympic men. Committee. Ini mens. Lu tadi bilangnya mix double. Nah, ini single men's. Kalau mix double tadi kalah. Nah, tuh. Praven Jordan sama Melati. Tuh, Itu gugur di 16 besar sayang. Tapi banget. tenang aja, kita masih terus kasih semangat buat tim Iya. Indonesia ya. Betul, Masih masih. banyak cara untuk meraih emas Yes, di banyak. Olimpiade gitu ya. Di bulu tangkis masih ada beberapa nomor lagi. Iya, Terus terus kemudian di atletik masih ada. Tuh. Ya kan, jadi masih punya kesempatan untuk membawa pulang hasil maksimal. Walaupun menurut gue bagi once lo udah dikirim sama sebuah negara untuk mewakili negara itu ke Olimpiade itu udah satu apresiasi yang besar sih. Luar biasa. Iya lo malah. prestasi itu nggak selalu melulu dihubung-hubungkan dengan medali yang didapat. Betul. Indonesia Iya. tuh ada 8 Iya. cabang olahraga yang Betul. dikirim kan. Semuanya itu kalau bulu tangkis terus angkat besi itu kan udah pasti ya. Iya kayak dulu. Jadi target. Gue tuh taekwondo bagi. Nggak percaya kan. Gue tuh sama kita taekwondo loh. Padahal nggak percaya tapi. Gue gak percaya sih emang. Gila, gua Kayaknya sam- saya serius taekwondo. Iya gue sampai ikutan prapon. Pekan olahraga tapi pra nggak sampai ponnya kalah gue. Jadi makanya Coba Gary jelasin dulu gue atlet apa? bagi atlet apa? Atlet apa yang bagi coba kita lihat tadi. Dulu senam. Oh iya. Iya. Zaman-zaman tahun ya masih inilah. Gimnastik. Gimnastik. Goks. Gitu. Tuh kan jadi emang kita tuh ada di sini bukan serta merta nggak ngerti Sekarang olahraga. juga atlet. Atlet apa itu? Catur. Padahal mainnya nggak bisa. Yang pasti gue makin bangga ngeliat Indonesia, apalagi ngeliat yang bikin adem tuh selancar. Betul. Iya Allah, adem banget. Rio Waida ya. Iya Allah, nyonyo. Gila, itu Tante adalah- suka yang kecil-kecil ini Iya. loh ya. Aduh. Sukanya blasteran gitu ya. Iya. Wah, Tapi kalau Indonesia. pelatihnya udah tahu kan siapa? Ya taunya adeknya. Tahu adanya pelatihnya siapa? Adanya Tapi pelatihnya. selancar ini ya Indonesia kan harusnya punya pantainya banyak. betul, gitu betul, loh. betul. Tapi kemarin kalahnya juga terhormat menurut gua Iya. karena kalah sama tuan rumah. Kalah sama tuan rumah dan Uh-uh. karena
susah Ombak, nyari kan? ombaknya. Kan itu kan ombak kan datangnya dari alam. Iya, Kita nggak bisa betul. kontrol ombak itu. Betul banget. Iya. Kalau ombak-ombaknya penonton Jebret Media hari ini kira-kira kayak gimana ya? Harus Nah. kita cek nih ombaknya karena bahasannya kita hari ini Betul. beragam banget ya. Betul, ada Chelsea akan kita bahas. Varane udah nggak akan ya kita bahas. Nggak Terus akan kita bahas. nggak akan kita bahas. Terus ada Sevilla juga akan kita bahas. Ini agak-agak unik. Mungkin jangan tinggalin channel ini dulu. Kenapa kita Betul. bahas Sevilla hari ini? Nah, ini dia yang menarik. Sama nanti ada bintang tamu versi video Is. yang mau ngomongin soal Sevilla yang paling cocok ngomongin La Liga dan kita tunggu kedatangannya nih kayaknya dia sih ya. Kita masih tunggu. Mudah-mudahan selesai PPKM ini bisa mampir ke Bisa sini lagi. mampir, bisa juga ngasih kuliah kerja nyata. Apa sih yang kita mau ini? Acaranya kita tuh lupa gua jadi Jebret. Nah, ini dia. Nih, Jebret Media Workshop ya, ini pre-season di Agustus 2021. Yang paling banyak di request jadi mentor adalah Mbak Gie. Iya nih. Iya beneran ini paling banyak di request jadi mentor Mbak Gie gimana caranya. Jadi silakan ikutan dan ternyata ini diadainnya tanggal 13 sampai 14 Agustus ya. Dan harga tiketnya cuma 50.000 doang. 50.000 doang itu dapat macam-macam ya? Wah 50.000 lo dapat ilmu segitu. Dapat ilmu itu namanya banyak sih. bukan harga tiket. Tapi itu investasi. Investasi. Nah, investasi Iya. gitu. 50.000 daripada lo beli. Iya. Jadi kalau misalkan lo beli yang aneh-aneh macam-macam mendingan untuk diinvestasiin bisa dapat ilmu. Tapi Iya, daripada jajan investasi lemak. Mendingan ikut workshopnya Jebret Media aja gitu. Nih. Siapa tahu bisa ketemu sama dan bisa nanya langsung dia. ya langsung tektokan. Sama pandit-pandit kita yang bakalan ngomongin soal Chelsea, Sevilla yang sekarang ini. Jadi dia here we go. Yes. Silakan. Thank you Mbak Gie. Jangan kemana-mana dulu ya. Silahkan, ini dia. Yes, itu dia gue ingetin sekali lagi ya, Jebret Media Workshop tanggal 13 dan juga 14 Agustus. Ini 50.000 investasinya. Belinya di mana nanti akan ada di informasi selanjutnya di sosial media kita, lihat aja. Tapi itu kan nanti masih tanggal 13 dan juga 14. Tapi kalau untuk sekarang untuk kendaraan lo nggak usah pakai nunggu karena ada GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia yang bisa kalian dapatkan di e-commerce kesayangan kalian. Langsung aja di follow di Instagramnya juga di @geforce_id. Oke, so malam hari ini sudah ada Bang Haris Pardede. Apa kabar Bang Haris? Baik Dan dong. juga ada Coach Justin. Apa kabar Coach? Oke, kita akan ngobrol yang pertama nih. Lagi ulang tahun. Yoi, nanti kita akan bahas. Tapi buat Jebret Team yang lagi pada nungguin, kita akan bahas yang pertama. Ini pembelian terbaru dari Chelsea. Yang kita harapkan, fans Chelsea mungkin mengharapkan kedatangannya Haaland yang lagi dikejar gitu ya. Tapi malah yang datang adalah kiper ketiga yaitu Marcus Bettinelli buat gantiin Willy Caballero. Ini gimana menurut Coach Justin dan juga Bung Haris? Silakan. Coach Justin dulu, silakan Coach Justin. Ya, kalau di level Chelsea di mana mereka bersaing untuk tiga kompetisi, gue rasa wajar bahwa mereka harus punya kiper ketiga yang bagus. Kayak Arsenal beli kiper ketiganya dari Islandia yang bapuk, akhirnya dibuang juga. Ngerti nggak? Jadi kiper itu bahkan kiper ketiga itu penting. Kita lihat Martinez yang kiper cadangan di Arsenal, akhirnya bisa main di timnas Argentina, juara Copa sebagai kiper inti di Aston Villa. Hanya karena beberapa match yang dia mainkan. Ini kiper kedua. Jadi untuk gue sih wajar-wajar aja bahwa semua tim besar harus punya kiper ketiga yang bagus. Bang Haris Ini gimana? soal kiper ini kan dalam 20 tahun ini ada perbedaan yang signifikan. Ya, kalau dulu kalau gue tanya tahun 2000 misalnya, MU pasti orang langsung kepikir si Michael. Michael, betul. Juventus, Buffon. Buffon. Ditanya kiper keduanya mungkin tahu tapi nggak terlalu menonjol. Karena dulu apa? Dulu hanya perlu satu kiper bagus. Cadangannya biasanya gapnya jauh. Ya, jadi
nggak ada persaingan. Nah 10 tahun terakhir ini kan berubah. Satu tim itu harus punya 2 kiper bagus atau nggak beda jauh lah gapnya. Dan kita lihat ya di Chelsea ada Mendy, ada Kepa, ya banyak lah tim yang ini. Jadi kenapa dia beli kiper ketiga? Ya memang karena 2 kiper utama ini akan jadi kiper yang memang ganti-gantian. Apalagi kompetisinya kan banyak. Chelsea ada 5 kalau nggak salah tahun ini ya. Ya. Lokal 3 Champions. sama super dunia itulah FIFA World Cup. Jadi nggak ada masalah. Kalau Haaland sih on the way mungkin ya sambil lihat. Gue pernah ngalamin waktu itu KL World 5 waktu gue masih ngelatih itu turnamen dunia di Malaysia. Cuman pemain yang dibawa itu terbatas, 10 pemain dan 2 kiper. Biasanya gue bawa 18 pemain, ada 3 kiper. Iya. 2 kiper, 1 merah, 1 cedera dalam pertandingan. Nah lo, jadi mau nggak mau harus ada Jadi satu. pemain gue jadi kiper. Jadi kiper. Ya, tapi sudah kita antisipasi. Jadi enggak, ini sebuah contoh bahwa 3 kiper itu penting. Iya. Oke. Dan komposisinya biasanya gini, malah sebenarnya 4 biasanya ya. 2 kiper yang gue bilang tadi lumayan utama. Nah 2 kiper ini biasanya 1 yang udah tua tapi nggak berkembang, ya tapi lumayan lah. Kayak yang sekarang dibeli kalau nggak salah tuh udah 29 umurnya. Yang keempat ini biasanya kiper muda banget. Jadi dua-duanya tuh biasanya willing untuk dibawa cadangan. Yang keempat biasanya akademi. Iya akademi, karena dia pun umur 18-19 duduk atau masuk ke squad udah seneng. Jadi biasanya komposisinya kalau tim-tim utama biasanya seperti itu. Tapi ngobrolin tentang komposisi kipernya Chelsea ya, Coach ini dan juga Bang Harpa. Ini kan Kepa, kenapa adanya Mendy? Karena Kepa pernah berulah di eranya Sarri gitu ya. Padahal nih punya bakat yang oke gitu untuk seorang kiper. Dengan adanya pemain baru seperti Bettinelli ini, Kepa makin terancam nggak nih di skuadnya Chelsea? Atau tetap dijadiin pilihan utama setelah Mendy? Atau gimana? Itu mereka bisa menilai pada saat latihan. Karena mereka tidak akan bermain baik banyak maupun Kepa maupun kiper ketiga. Cuman yang jadi masalah dengan Kepa ini bukan skillnya, bukan bakatnya, lebih mentalnya. Dan kalau kita lihat berapa kali segelintir menit yang dia diberikan sering bikin kesalahan juga. Jadi untuk gue sangat layak dia di bangku cadangkan. Cuman kalau gue jadi Chelsea, kiper kedua dengan harga setinggi itu, dengan gaji setinggi, it's too much sih sebenarnya. Bang Harpa setuju nggak sama Coach Sangat Justin? setuju. Jadi gue mending gue jual. Jual aja ya? Masalahnya dijual, yang beli juga susah karena harganya mahal. Tapi kalau bisa dijual pasti Chelsea mau jual itu. Cuman karena nggak mau dia tetap di situ. Nah tadi melanjuti pertanyaan lo, sebenarnya ditakutin bukan kiper barunya ini. Bukan yang itu bukan concernnya, tapi dia bagaimana bisa bersaing dengan Mendy yang tampil luar biasa musim lalu. Itu. Nah sekarang menurut gua Mendy sih irreplaceable ya. Jadi sekarang Kepa nih in between, dijual nggak ada yang mau beli gajinya tinggi, tetap di situ juga dia akan jadi kiper nomor 2. Yes, jadi masih bingung. Tapi Coach. untuk gue Mendy itu bukan kiper top dunia. Bukan levelnya Oblak, bukan levelnya Courtois, bukan levelnya De Gea, bahkan enggak. Jadi untuk gue De Gea itu bagus cuman karena dia non Inggris saja. Jadinya banyak dihujat sama media-media. Oke. Dan Henderson kan kayak Henderson nggak pernah bikin kesalahan aja. De Gea tetap masih di atas Henderson, Iya. gue bilang. Kita tunggu Kepa bagaimana nanti nasibnya di Chelsea. Tapi kita pengen tahu juga pembeliannya Chelsea emang nih gencar banget. Belum menjual pemain dengan gaji yang sangat mahal. Kalau menurut Coach Justin tadi harusnya dijual. Tapi malah mengincar pemain lagi yaitu Jules Koundé nih dari Sevilla. Nih gimana menurut Bang Harpa dan juga Coach Justin? Ini numpuknya nih skuad Chelsea. Kalau sampai dia juga masuk silakan. Chelsea ini kan memiliki pemilik di mana dia invest di Chelsea tidak mengharapkan untung. Beda dengan pemiliknya Liverpool, Arsenal dan MU. Tiga-tiga dari Amerika yang tujuan mereka memang menginvest di industri sepak bola agar mendapatkan profit. Bisnis. Ya. Chelsea, City, PSG ini cuma mainan. Mainan di mana mereka image-nya, gengsinya. Oke, PSG dengan City dari area yang sama, satu dari Qatar, satu dari Abu Dhabi. Rusia nggak mau ketinggalan, jadi murni gengsi. Nah kalau sana, gue udah bikin di Just Talk gue, kalau Kane ke City, itu mau Haaland harganya 500 juta, tetap dibeli. Demi mengejar sebuah gengsi. Demi gengsi. Dan sekarang kan apalagi si MU sudah datangkan Varane dan Grealish kemungkinan besar ke City juga. Chelsea harus minimal datangkan si Koundé dulu.
baru kemungkinan besar ntar Haaland. Tapi Iya. PSG kita lihat, kita sudah tahu siapa aja yang didatengin, nama besar semua. Yes. Gitu, jadi nggak mau ketinggalan. Tapi ini menarik deh karena kan TikToknya kan kemarin Haaland sama Kane, City sama Chelsea. Ya kan itu yang kira-kira willing untuk ngeluarin duit dan memang punya duit. Nah, sekarang kan puzzle-nya udah masuk satu nih. Kane dari Spurs ke City. Nah, sekarang Haaland di Dortmund sama Chelsea sama-sama lihat-lihatan gitu kayak oke, lu mau kemana Haaland? Tim yang bisa beli lu kan nggak banyak lagi. Nah, si Dortmund juga akan ngomong ke Chelsea. Nah, lu mau cari siapa lagi? Yang paling bagus sekarang Haaland gitu. Lu tahu Jadi soal nego doang. Lu tahu trik-triknya. Sebelum malam tanda tangan, gue bicara 1 hari sebelum di Just Talk. Gue bilang, percaya gue, PSV akan dapat 30 juta, Haaland akan tanda tangan. Besoknya Terjadi. Fabrizio Romano. Here we go. Kenapa gue tahu? Karena ini memang triknya Dortmund. Dan kenapa gue yakin Haaland dijual? Karena Dortmund sudah keluarkan statement trik-triknya. Oh, nggak bakalan kita jual, kita hold dia. Lagu lama. Iya, kecuali harganya wah-wahan. Bahkan Haaland pun keluarkan statement. Sebenarnya harga gila ya, 3 triliun buat seorang pemain gila. Tapi gue udah punya nah, dari sini udah kita bisa baca bahwa ini triknya Dortmund untuk memaintain harga setinggi mungkin agar Haaland dijual. Haaland itu untuk gue 95% dijual. Oke, kita sebelum ke Haaland lagi, tapi pengen ngebahasin tentang ke Konde nih. Balik lagi ke Konde tadi. Ya, Emang dia ya. seberapa bagus sih coach sih sampai Nah, sedih kejar ini sama Chelsea? Gue sering nonton La Liga. Oke. Konde ini bagus dari apa? Dari sisi menyerang. Oke. Bola atas gue kasih nilai 7,5 lah. Yes. Nggak 9, tapi cuman bertahannya nggak hebat-hebat amat. Ya. Ditambah dia masih muda. Jadi kalau dinilai senilai Maguire, ya jelas kemahalan. Kemahalan, tapi ada 4 gol kontribusinya dia dalam segi penyerangan tuh. 4 gol. 4 gol is nothing. Ramos cetak lebih banyak. Yes. Nah, kalau menurut Bang Haris gimana? Seorang Konde ini Gua terus terang sebagus apa nggak sih? lihat sedikit lah permainan dia. Ya memang kalau dikasih nilai so-so tadi, kurang lebih lah ya. Tapi berapa kali gue lihat mungkin agak sedikit gaya mainnya ya, gue nggak bilang levelnya tuh kayak Cannavaro karena memang dia nggak terlalu tinggi. Jadi reading motong bolanya lumayan, ya nyerangi lumayan, itu dia so-so. Jadi nah sekarang masalahnya kan dia kan bukan hanya Chelsea aja yang mau beli, kalau nggak salah Madrid juga mau beli dia. Nah, Semuanya bahkan beberapa tim mau beli. sekarang balik lagi ke harga kan. Sebenarnya nggak so-so lah, cukup bagus lah. Iya, Cuman bukan top level. Ya cukup bagus ya. Tapi kalau ngomongin harganya tuh kalau kita nggak bisa nggak ngebahas Varane nih. Aduh sorry nih MU Iya, ya. iya. Jadi gua harus bandingin ya. Kalau Varane menurut gue sih good deal ya. Tapi Varane 50 dia dibanderolnya 60 Konde. 65 bahkan. Gue bilang Varane nggak mahal. Tapi setelah gue pikir-pikir, karena gajinya itu 12 juta. Kali 5, 60 juta. 60 juta plus 50, 110. Pada saat dia 5 tahun ke depan, di usia 28, 33, harganya pasti ngedrop. Jadi gue nggak yakin good deal. Ben White sama Koundé umurnya 23-an, 24. Bahkan 22 Konde. 22, 5 tahun lagi, 27 masih prime, masih bisa dijual mahal. Jadi gue nggak yakin bahwa investasi Varane ini bagus. Walaupun gue Ya. sekali lagi bilang nggak terlalu mahal, lumayan lah. Tapi bukan investasi yang bagus. Bukan investasi yang bagus. Karena lu beli pemain itu kan bisa banyak opsi, outputnya banyak. Satu, lu mau jual beli atau lu mau cari prestasi. Nah kalau lu mau investasi, mungkin Varane memang di 5 tahun berikutnya usianya udah nggak produktif. Tapi kan nggak who knows ya, kalau dia bisa dalam waktu 3 tahun 4 tahun lu berprestasi, dijual tahun ketiga tahun keempat kan masih tinggi juga harganya. Nggak gini. Tapi maksud gua dari kapasitas dia sebagai pemain yang akan memberikan kontribusi di lini belakang MU, menurut gua dia dengan CV-nya oke. Gini, untuk gue kalau lu beli pemain berdasarkan CV, you are stupid. Oke? Dan gue yakin klub tidak melihat CV. Yang lihat adalah performa sekarang, at least tahun terakhir. Ya. Kalau gue lihat 2 tahun terakhir performa Varane menurun. Tetap bagus, tapi tidak top. Dia main di Madrid dari umur 18, 7 match, 19, 12 match, 20 sudah pemain inti. 8 tahun dia pemain inti. Gue bilang peaknya itu terlalu cepat. Peaknya sudah habis. Still tetap pemain bagus. Ya. Tapi kalau lu berharap Varane yang kita kenal Varane pada saat zaman Ronaldo dan Ramos hebat-hebatnya, forget it.
Oke. Nggak bakalan. Jadi bahas Varane. Iya, tapi gue balik lagi ya, nggak apa-apa. Tapi itu good input juga tuh untuk Varane atau karena kita harus tetap membandingkan di transfer ini. Tapi kalau untuk ngomongin Konde, dengan adanya Thiago Silva dan juga Rudiger yang usianya sudah sangat-sangat juga Kalau coach Rudiger enggak lah. Ya, masih lah. Udah lah 30 kalau nggak salah. Thiago lah. Thiago Iya, lah. Thiago. Nah, makanya untuk pembelian Konde ini apakah good deal? Berarti untuk Chelsea deal. dengan harga segitu? Good deal karena the problem dengan Chelsea, mereka nggak peduli dengan duit, ngerti nggak? Dan income itu bisa diakal-akalin. Itulah yang jadi masalah dengan City, PSG dan Chelsea. Income mereka itu diakal-akalin. Nah, Bang Harma kalau ngelihat dari lini belakangnya Chelsea yang numpuk gini, coach juga boleh komentarin. Ini banyak banget loh Sebenarnya pemainnya. kan Rudiger masih top perform, Christensen juga oke. Paling Thiago Silva yang mungkin 1 tahun lagi. Emerson aja jarang main, pemain timnas Itali. Kurt Zouma juga ya masih berkembang lah ya. Satu lagi. Jadi memang ya ini prospeknya atau proyeksinya memang gantiin Thiago Silva. Gini, mereka bermain 3-4-3. Gua nggak tahu berubah atau enggak. Kalau 3-4-3 artinya lu minimal harus punya 6 center back. Minimal. Di Minimal, dalam iya. skuad, kedalaman Iya, skuad Untuk ya. dalam squad. Dan sekarang ada 6 center back nggak? Ya kalau Kan- kita kan lihat di posisi situ 6. 6 ada. Iya kan? Jadi pembelian ini udah benar kan, kita nggak tahu cedera. Lu lihat Liverpool, 3 center back sekaligus cedera. Kelar tahun lalu. Kelar kan? Cuman ini Ini juga 8 center back. kita juga nggak tahu nih Chelsea ini kan rental pemain kan. Ada yang dipinjemin beberapa mungkin. Pasti ada 1, 2, Ya. 3 mungkin kita nggak tahu. Dibuang. Ini pasti ada yang dibuang Iya, ini. pasti ada yang entah dibuang atau Yang ini direntalin. kan yang berada di bawah kontraknya Chelsea. Iya. Pasti ada yang di loan, di apa-apain lah, nggak ngerti. Makanya lah. tadi 6 tuh fit ya coach ya untuk center back kalau misalkan Harus. memang taktiknya adalah 3 di belakang. Iya, 5 kompetisi. 5 kompetisi, Iya. 3 di belakang. Tapi kalau ngobrolin kemarin di friendly match-nya Chelsea lawan Bournemouth itu kan menang 2. Tapi kita lihat ya kedalaman skuadnya tuh udah cukup dalam nggak dengan Chelsea di Nggak, musim yang terlalu ini banyak pemain muda. terlalu banyak main muda. Ini yang masalah dengan klub kaya, entah itu Chelsea, entah itu City namanya, mereka beli pemain kalau kurang dikit aja di loan. Yes, Jadi ini- mereka nggak sabaran. Ini terbukti. Dan ini kan Malang Sarr itu dibeli belum pernah main untuk Chelsea, Malah udah langsung di loan. dipinjemin. Ngerti nggak? Sebenarnya gini, banyak orang yang mungkin nggak ngeh kalau mungkin di Chelsea ini ada divisi rental pemain dan itu Rental pemain kayak rental PS iya, ya dan gitu. mereka punya divisi khusus yang benar-benar jalan. Si Torre Andre Flo kan yang jadi ini Direkturnya. kan, direkturnya. Dan mereka tuh nyewain kalau nggak salah 2 tahun lalu pernah ada 20 sekian pemain di loan, dan salah satu feedernya Taruna Nusantaranya kan Vitesse Arnhem ya, berapa pemain, walaupun nggak semua sukses. Cuman mereka dari situ katakanlah dari 28 pemain yang di Vitesse Arnhem mungkin ada 4-5, salah satunya Mason Mount pernah di sana. Sisanya dijual lagi setelah harganya udah agak naik, sisanya mungkin biasalah ada margin of error. Jadi menurut gua ini bagian memang strategi Chelsea, kita nggak tahu mungkin dari 10. Enggak, tapi itu udah dilarang ya. Oh iya coach, peraturan Ya, barunya gitu. Jadi sudah ada peraturan bahwa sebuah klub boleh menloankan pemain, jumlahnya itu udah dibatasin. Oke, Nggak kayak peraturan. dulu. Ya. Yes, tapi coach kalau ngobrolin dari sisi psikologis pemain ya, kayak tadi yang coach bilang, Sarr belum pernah main di tim Chelsea tapi udah dipinjemin. Untuk psikologisnya mereka gimana sih coach saat di masa sekarang nih? Ini kan masa transisinya Lu mereka nggak nih. bisa bilang begitu, karena zaman sekarang money talks. Sekarang mereka itu beruntung ada Brexit, dilarang lagi ambil atau tidak boleh lah, atau lebih sulit lagi untuk ambil pemain muda dari Ajax. Dulu pemain Belanda diobok-obok semua, 15-16 tahun diculik semua. Yes. Nah, Ngerti nggak? La Masia juga kan, karena perbedaan aturan. Kalau di Inggris itu kan lu boleh sign kontrak 16. Di La Liga itu 17. Makanya dulu Arsene Wenger kan suka duduk di luar La Masia kan. Merhatiin siapa yang mau Yang diambil-ambil kira-kira ya. bagus, umur 16 diambil, udah bisa. Fabregas kan salah satunya. Berarti emang harus mengerti kalau misalkan apalagi di Inggris ini udah jadi ya bisnis aja Nggak nih. bisa lagi sekarang. Dengan Brexit tidak bisa lagi. Jadi sekarang pemain umur 18 tahun juga dianggap adalah non-EU. Oke. Non-Inggris. Sama statusnya sama dengan pemain Asia, pemain Afrika. Kalau dulu kan EU ya EU, Ya. ngerti nggak? Punya status spesial yang dari Afrika, Asia dan lain-lain itu sebagai orang luar. Sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, maka dari itu dengan adanya Brexit ini, gue bilang 10 minimal 10 tahun ke depan sepak bola Inggris menurun. Dengan peraturan-peraturan barunya ini. Tapi kan berkembang juga bisa jadi wadah yang bagus juga untuk para pemain muda
untuk bisa dari akademi untuk tampil di tim-tim utama seperti misalkan ada Tujuannya memang itu. Yes. Cuman sehebat apa sih pemain muda Inggris? coba kita lihat nih kalau dari Chelsea ya kita lihat kalau dari tadi belakang 3 ya dengan kepadatan pemain-pemain belakang. Nah ini nih striker mudanya Chelsea ini ada Armando Broja ya atau Ini Broja. bekas Arnhem. Nah Iya. Ini- dipinjemin juga betul. betul yang tadi Bang Haris bilang juga. Ya. Nah ini gimana? Apakah bisa mengancam Timo Werner di musim Nggak depan? mungkin. Kenapa coach? Itulah. Masih jauh level. Kalau gue jadi pemain muda, gue tidak akan ke MU, City atau ke Chelsea atau ke Liverpool. Ngerti nggak? Udah nggak bakal dapat tempat Gak gitu. bakal. Mending lu kayak Malen sekarang. Dibuang dari Arsenal, main di PSV, tiap minggu main, berhasil dijual ke Dortmund, 1-2 tahun lagi dijual dengan harga 90, 100, 150 juta ke klub besar. Tapi Saka berhasil. Kenapa? Saka, Rashford, Dari Saka ada berapa? berapa persen ya persentase? Berapa ribu orang di belakang Saka yang nggak berhasil? Iya, jadi sebenarnya ini balik lagi ke pemainnya sama ke agennya juga dalam mengambil keputusan. Ya kadang-kadang lu harus cerdas melihat lu kapasitas lu di mana Iya, sih. betul. Kalau lu Tapi agen mana peduli gituan? Yang penting duit. Makanya gue bilang tergantung agen sama pemainnya. Kan ada juga lah agen yang ngasih ngelihat wah ini orang kalau main di klub besar, oke, lu mungkin dapat gaji agak gede. Cuman lu abis itu nggak bisa main, karir lu mungkin bisa mentok. Nah pemain juga lu harus berani ngambil keputusan. Kalau agen lu ngasih saran yang nggak baik, lu harus berani mengatakan. Ini contoh Harry Wilson yang baru dijual sama Liverpool di usia 24, 25 yang nggak pernah main nyaris nggak pernah main di Liverpool. Yes. Di loan terus. Apa bagus untuk karirnya? Ya jadinya enggak juga. Kan enggak. juga. Sekarang Itu- kayak Patrick Van Aanholt ya, itu salah satu pemain jebolan Chelsea juga. yang dibuang-buang kiri Iya. kanan. Cuman dia sekarang menurut gua ya, dia tahu kapasitas dia main di Crystal Palace jadi salah satu pilihan utama sama Michel. Menurut gua not bad ya daripada dia main di klub besar. Iya, betul. Terus jadi cadangan, jadi camat, terus bahkan habis itu dipinjemin ke Championship Division gitu loh. Banyak pemain yang bagus mudanya karirnya hancur ya karena ini. Ya, salah ngambil keputusan. Skema ini nih ya. Skema ini yang jadi emang jadi pemain momok yang juga. bagus. Iya. That's why kenapa Ajax setiap tahun melahirkan Pemain-pemain yang bagus. pemain-pemain hebat. Karena di usia muda dikasih jam terbang terus. Yes, itu kuncinya. Pada saat mereka mateng layak dijual, baru mereka dijual dengan harga tinggi. Yes. Ya, jadi dipinjemin itu nggak selalu jelek. Tapi ada Mason juga- Morris, James, Iya. Temi Abraham kan juga dulu disekolahin di. Temi Abraham kemana sekarang? Iya, nggak kelihatan lagi Ya, Bang Pak. itu dia. Sekarang dia balik di Chelsea Iya. setengah musim 2 musim lalu kalau nggak salah ya. Lumayan tapi kan memang kegeser persaingan. Nah sekarang dia ada di persimpangan lagi. Di persimpangan Arsenal minat bahkan. Gak bakal, itu hoax itu. Bohong itu. Kemarin lawan Bournemouth kan dimainin Iya. 1 jam. Iya. Kalau nggak salah dia sama Alonso. Itu yang lain tuh babak pertama selesai ganti. Artinya sebenarnya dia antara dia ada reguler sama mau dijual kan. Artinya dia pasti dikasih kesempatan, tapi nggak golin juga. Ya Mainnya juga nggak antara bagus. mau dipasang reguler atau biar Ya, pemandu bakat yang makanya- lain nonton ya. Jadi diambil. Oke, kita akan tinggalkan, kita lihat Chelsea bagaimana di musim depan dengan banyak beban juga dari Chelsea. Apakah berhasil juga ntar mengejar seorang Haaland? Nanti kita akan bahas lagi di ya kalau ada kabar-kabar terbaru dari Chelsea ya. Tapi kita mau ngobrolin ini tentang Sevilla nih. Sevilla kan udah mulai melepas pemain-pemainnya. Brian Gill udah dilepas gitu ya. Terus nih Conde juga kalau misalkan emang jadi dan deal juga dilepas juga. Berarti apakah bisa dibilang kalau Sevilla ini udah melepas juga 4 besarnya di Spanyol? Sevilla adalah tim yang tidak berbeda dengan ATM Madrid Barca di mana mereka kehilangan income besar. Iya, di masa pandemi ini ya Di Coach. masa pandemi ini sehingga mereka harus jual banyak pemain. Dan ini yang mereka lakukan dan masih ada beberapa pemain yang akan dijual hanya murni untuk survive. Barca beruntung dapat suntikan 525 juta pinjaman. Kemarin gue baca Atletico Madrid dapat suntikan 300 juta dari 3 bank di Amerika. At least pinjaman-pinjaman ini bisa bikin mereka putar duit lagi. Nah, apakah Sevilla dapat kan enggak? Belum ya, belum tahu nih Iya, sampai kecil saat ini nggak dapat kemungkinannya Ya, kecil kemungkinan. Jadi pada saat mereka nggak dapat, mau nggak mau harus jual pemain. Sebenarnya nggak masalah. Ajax itu tiap tahun jual pemain 4, 5, 6 pemain every year dan tiap tahun lahir yang bagus. Jadi Ah, kalau gue lihat itu satu dalam kondisi seperti ini kan banyak ketidakpastian. Ya nanti La Liga tuh September mulai ya. Kan nggak ada jaminan juga mulus, ada penonton sebagainya. Artinya keuangan jadi concern utama. Tadi yang Coach bilang mereka harus menyiapkan pelor, jual pemain.
Terus yang kedua kalau kita lihat 2 tahun terakhir ya kalau nggak salah, mereka kan masuk Liga Champions tahun lalu. Cuman sampai mana sih mentok kan? Hanya babak grup gitu. Jadi memang mereka tahu daripada gua tahan ini pemain, keuangan gua mungkin cash flow-nya merah, tapi gue juga nggak kemana-mana, mending gue jual pemain, cash flow gue aman, ya nanti let's see Liga Champions sampai mana. Toh dia main grup kan 3 kali minimal, dapat duit di La Liga dia push, siapa tahu bisa 4 besar. Dan sambil melihat nanti di tengah atau di Januari bursa transfer musim panas akan seperti apa, siapa tahu Ya. bisa berbuat banyak ya. Ya. Tapi kalau ngomongin Sevilla, ini ada unit yang akan berkomentar tentang Sevilla ya, Pak. Ya, tapi ini dari WA aja nih ya kita baca ini, kita akan bacakan pendapat dari Mas Sabto Haryo. Ini lewat WA, dia khusus nge-WhatsApp saya hari ini. Jarang WA lo biasanya Mas Haryo. Nih, ada beberapa blip di musim lalu, katanya 3 kekalahan beruntun di Jornada ke-6 sampai dengan 8. Ini dua loss lagi di 25 dan 26 dan juga ada kekalahan di Jornada 34 sampai dengan 37. Ini buat Sevilla mengambil langkah smart nih katanya, menjual Bryan Gil. Bahkan bisa juga ya Konde agar dapat uang seperti yang tadi Bang Haris dan juga Coach Justin bilang ya. Dan untuk bisa beli pemain yang lebih berpengalaman, yang bisa memastikan blip itu nggak terulang lagi di musim ini. Nah, Gil ini pemain bagus, tapi sepanjang musim lalu dipinjamkan ke Eibar dan memang jadi bukan pilar utama untuk Sevilla. Makanya nih masuknya Lamela, diharapin juga bisa 2-3 pemain lagi di bawah Monchi ini siapa aja bisa direkrut oleh Sevilla. Bakalan dikasih alternatif tambahan untuk lebih ofensif. Jadi kenapa seorang Konde dihargai 60 jutaan, ya Gil dijual demi mendapatkan dana segar itu untuk bisa membeli 2-3 pemain yang lebih berpengalaman at least gitu ya untuk bertahan di Liga Spanyol. Tapi siapa yang bisa mengganggu Sevilla kira-kira dari selain ya Atletico Madrid, Barcelona dan Real Madrid kan pasti 3 teratas nih. Ya. Tapi siapa yang akan di posisi 4 lawan kalau kita lihat ada Sociedad mungkin atau Betis atau yang Ada Villarreal, ada Valencia, ada Bilbao, ada Betis. Jadi di bawah 3 ini memang gerusak-gerusuk. Tiap tahun bergantian. Tergantung pemainnya, tergantung pelatihnya, dan maka dari itu tim di bawah ini sering juga gonta-ganti pelatih. Betul. Nah, kalau gue lihat gini, Sevilla ini kan kalau secara kasat mata 10 tahun terakhir ini agak naik dia ininya. Mereka kalau gue nggak salah 3 kali ya peringkat 4. Ya, sementara kalau kita ingat 2000 sampai 2010, biasanya tim keempatnya itu atau tim ketiga keempatnya itu Atletico Madrid, Valencia. Sekarang Sevilla udah mulai nyundul-nyundul nih, sekali 2 kali peringkat 4. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat lawan-lawannya, Sociedad, Villarreal, mungkin Valencia hancur ya. Ya Betis mungkin. Ya Betis, ini kan nggak terlalu. Bilbao tadi. Gue terus terang nggak tahu ya, mereka sekarang loadnya gimana? Apakah ada? Tapi gue nggak yakin akan banyak perubahan di antara 3 tim itu. Nah kalau nih coba ternyata ada video analisa untuk Jebret Tim, kita lihat ini dia. Yo, Coach Justin, selamat menjalani usia yang baru dengan penuh semangat dan selalu sehat. Wish you all the best. Yo, Coach Justin, selamat menjalani. Well, Coachy, Matiara, selamat panjang umur, semoga tetap banyak rezeki, cuan, dan tetap mengkardusi orang-orang. Halo, salam Just Talk. Selamat ulang tahun buat Coach Justin, the one and only ya. Selamat ulang tahun, sehat selalu, makin cuan, makin tajir, dan makin out of the box ya. Pandit Indonesia, idola kita semua. Halo. Coach Justin, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses terus. Halo Coach Justin, selamat ulang tahun ya. Ulang tahun nih ya. Jangan lupa ya, tetap sehat, bahagia, dan semoga rezeki lancar terus. Happy birthday. Selamat ulang tahun Coach Justin yang ke setengah abad kali ya. Usia nggak penting Coach, yang penting jiwanya masih muda. Semoga sehat, sukses, dan bahagia selalu, dan semoga juga semakin banyak endorse-nya dan semakin cuan. Oke, I love you Coach, happy birthday. Halo, selamat ulang tahun Opa Justin, panjang umur, sehat selalu, senantiasa diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus berkarya, terus tampil dengan gaya lo yang nyinyir, gaya lo yang satir, biar lo makin top. Viewer YouTube lo makin meningkat, sukses selalu Opa. Coach Justin, selamat ulang tahun yang ke-17 ya.
Semoga sehat selalu, tetap dengan karakternya, dan terima kasih sarannya coach untuk selalu makan Brussels sprout. Koci, selamat ulang tahun. Semoga rezekinya semakin melimpah, diberikan kesehatan, dan juga semakin banyak endorsannya. Sarangi Koci. Happy birthday Coach Justin. Semoga sehat selalu, panjang umur, makin sukses, terus makin makin bahagia pokoknya. Selamat ulang tahun Koci yang paling cerewet tapi juga paling kita sayang. Pokoknya sehat terus, panjang umur, semakin sukses podcast dan YouTube-nya, dan makin cuan. Traktirannya Nesa tunggu ya. Coach Justin lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Coach. Semoga di umur barunya berkah, bisa jadi inspirasi banyak orang biarpun Koci Botuna, bocah tua nakal. All the best Koci, oke? Teruntuk Justinus Laksana, happy birthday, sehat-sehat terus supaya bisa terus ngawang domba-dombanya ke arah yang sesat. Halo Koci, selamat ulang tahun, murah rezeki, sehat selalu, tetap kardus dan selalu ancur-ancuran. Salam Okitol. Salam Just Talk, selamat ulang tahun buat Coach Justin, panjang umur serta mulia, bahagia selalu, sehat-sehat Coach. Gue tahu lu aslinya baik ya, tapi tetap ya terus songong dan bodo amat di medsos ya. Sehat-sehat, selamat ulang tahun Coach Justin, aslinya orang baik. Selamat ulang tahun untuk Coach Justin. Semoga bahagia terus, sukses terus, prediksinya makin mantap. Kalau bisa bener jangan di final doang Coach. Berat ya Coach Justin? Kalau seumuran. Happy birthday Om Coach Justin, guru kehidupan gua. Semoga lo sehat selalu yang paling penting, dan setelah sehat lo tetap masih bisa berkarya, sukses, dan menginspirasi gua dan anak-anak yang menjadikan lo role model. Salam Just Talk. Happy birthday buat Coach Justin, semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya makin lancar, walaupun ngomongnya cuma berapa menit dan ngawur, tapi duitnya ngalir terus. Dan pastinya tetap sombong karena lo adalah Coach Justin. Coach Justin, selamat ulang tahun. Orang boleh banyak komplain tentang dia, tapi gua yang sudah teruji selama lebih dari 10 tahun berteman sama dia. Dan hari ini dia berulang tahun, selamat ulang tahun. Walaupun jengkelin, tapi gua tahu dia orang yang fair dan sangat menghargai persahabatan. Karena itu gue angkat topi buat dia. Semoga semakin sehat, sukses. YouTube-nya jalan, Jebret Media juga jalan. Selengkapnya gue akan buat testimonial tentang Coach Justin, persahabatan gue dengan dia di channel. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Apa dia? Woi, umurnya salah ngaco ini. Dompet. Dibalik. Gue baru 46 guys. Sorry, Coach Justin ulang tahun. Thank you. Tio Coach. Lilin. Iya, lagi Coach. Thank you semua. Bener nggak umur lo? Konfirmasi, umur benar nggak? Cuman kebalik. Kebalik. Coach, ulang tahun, umur baru ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman di sini dan juga ke Jebret Tim? Silakan. Ya, gue ada satu hal yang penting yang mau gue sampaikan. Di usia 54 tahun, 54. Salah nih. Dan gue masih niat untuk 50 tahun lagi. Amin. Untuk bisa merealisasikan itu, gue harap kita semua jaga prokes. Amin, betul. Jaga kesehatan, karena pandemi ini sudah menggila. Ya. Bahkan kalau gue miris tiap hari baca berita siapa yang positif, meninggal dan lain-lain, bikin gue sedih aja. Nah, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah sudah melakukan segalanya. Yang penting sekarang dari kita sendiri harus lebih menjaga agar dalam waktu dekat kita sehat semua. Yeay! Itu dia pesan dari Coach Justin. Ada filosofi kacamata merah.
Iya, ada nggak sih coach filosofi hari ini kenapa pakai kacamata pink gitu coach? Gua hanya mau membuktikan bahwa angka itu hanya angka, jiwanya masih funky. Terima kasih Jebret Team yang udah nonton kita hari ini. Sekali lagi juga thank you yang udah pada datang juga untuk memeriahkan hari ini barengan sama Coach Justin. Sekali lagi selamat ulang tahun Coach. Bapak juga terima kasih. Thank you. Yes. Dan Thank you jangan lupa juga sebelum kita udahan nih kita mau dengerin juga ada teaser podcast FC yang akan meramaikan dunia podcast, semoga eksklusif di Spotify juga. Amin. Amin. Kita cabut dulu ya. Ya sini. Kita cabut dulu sampai ketemu lagi besok. Selamat ulang tahun Coach Justin. P1. Gue di Petamburan gak masuk FIFA. Gue di Petamburan belum yang masuk. sering ada tawuran itu ya rumah lo ya? Yang GTA Live. Memory card punya lu, memory card bawa sendiri. Dulu tuh berapa ya? Size-nya 128 MB. Iya, atau kan 64. Dinamain ya. Warnanya kalau nggak hitam warnanya abu-abu. Iya. Gue main Master Liga, ketika duit gue udah banyak, gue bisa beli penguin aja. Iya. Yang pakai custom ya, kostum ya. Itu tau gak lu penguin nih sekarang tuh kalau misalkan dia sekarang hidupnya itu pulang malam-malam yang pulang-pulang capek tau gak lu? Di lampu merah. Lampu merah. Ya udah. Lu MU banget kan? Enggak sih, tapi gua enggak asli Inggris, sorry. Ngelihat yang tua-tua gitu ya, Coach Justin. Dia beruntung aja lahir duluan. Iya benar. Iya gak sih? Tapi lo berani sama Coach Justin? Kalau seumuran.